Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Hari ini aku mau ajak jalan-jalan ke Yogyakarta naik kereta api Bangunkarta dari stasiun Madiun. Ikuti perjalananku sampai akhir ya. Untuk kereta api Bangunkarta ini, setelah stasiun Walikupun. Oke teman-teman, saat ini jam menunjukkan pukul 7:50. Masih ada waktu sekitar setengah jam sebelum kereta api Bangunkarta diberangkatkan dari stasiun Madiun. Langsung boarding aja ya teman-teman. Ini bisa face recognition. Di jalur 1 udah tersedia kereta api Bias tujuan Bandara Internasional Adi Sumarmo. Kereta api Bias nanti akan diberangkatkan dari stasiun Madiun tepat pada pukul 8:10. Untuk tarif tiket kereta api Bias sekitar 40.000 teman-teman. Tapi perjalanannya cukup lama kalau dari stasiun Madiun ke Bandara Adi Sumarmo. Oke teman-teman, aku persiapan ke peron jalur nomor 3 karena kereta api Bangunkarta akan berhenti di jalur nomor 3. Nanti insya Allah akan diberangkatkan dari stasiun Madiun tepat pada pukul 8:22. Buat yang belum tahu, kereta api Bangunkarta punya rute Jombang menuju Pasar Senen pulang pergi, dan dalam satu hari ada 1 kali perjalanan dari stasiun Jombang dan 1 kali perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Kereta ini memiliki kelas campuran teman-teman, ada ekonomi dan eksekutif, menggunakan armada New Generation produksi terbaru tahun 2026, jadi masih grace teman-teman. Oke, kita hitung teman-teman. Ini ada eksekutif 1, ini eksekutif 2, kemudian ini eksekutif 3. Di belakang eksekutif 3 ada kereta makan produksi tahun 2026 teman-teman. Kemudian ini ekonomi 1 produksi tahun 2026 juga. Ini ekonomi 2. Ada 5 kereta ekonomi teman-teman untuk kereta api Bangunkarta ini. Jadi untuk susunannya ada lokomotif, di belakang lokomotif ada 3 kereta eksekutif, kemudian kereta makan, kemudian 5 kereta kelas ekonomi, dan di belakang sendiri itu ada kereta pembangkit. Semuanya masih grace teman-teman, produksi tahun 2026. Untuk rangkaian kereta api Bangunkarta ini juga rollingan dengan kereta api Singasari dari stasiun Blitar ke Pasar Senen. Oke, ini aku masuk dulu teman-teman, sekalian kita jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ekonomi teman-teman. Ini kelas ekonomi ya teman-teman. Jadi satu kereta ini kapasitasnya ada 72 tempat duduk, semua menghadap ke depan karena untuk kursinya itu bisa diputar dan bisa diatur sudut kemiringannya. Untuk toiletnya ada di masing-masing ujung kereta ya teman-teman. Jadi ada khusus untuk pria dan wanita. Untuk pintunya ini sudah menggunakan pintu yang elektrik.
Ini ada musolanya, bisa buat sholat, kapasitas untuk 2 orang sepertinya cukup. Ini untuk kereta restorasi atau kereta makan, bagus banget teman-teman. Ini untuk kelas eksekutif ya teman-teman. Untuk kapasitasnya ada 50 tempat duduk per kereta. Ini aku di eksekutif 2 teman-teman. Untuk kelas eksekutif ini ada footrest atau sandaran kakinya. Oke, ini aku ada di kursi nomor 8D teman-teman. Oke, kereta api Bangunkarta diberangkatkan tepat waktu dari stasiun Madiun. Ini di jalur 2 masuk kereta api Singasari dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Untuk rangkaian kereta api Singasari ini sama persis dengan kereta api Bangunkarta teman-teman, karena memang rangkaiannya gantian atau rollingan ketika di Pasar Senen. Kereta Bangunkarta yang aku naiki ini ketika sudah sampai Pasar Senen itu kembali menjadi kereta api Singasari. Oke teman-teman, kali ini aku berada di kereta api Bangunkarta. Kereta api Bangunkarta ini merupakan kereta api kelas campuran, ada kelas ekonomi dan eksekutif yang menghubungkan stasiun Jombang dengan stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk kereta api Bangunkarta ini jalan pagi hari teman-teman, jadi berangkat dari stasiun Jombang itu pagi hari dan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta itu sekitar jam 18, hampir isya. Nyampe Jakartanya tidak terlalu malam. Untuk kereta Bangunkarta ini sudah menggunakan rangkaian New Generation. Jadi untuk kelas ekonomi dan eksekutif dua-duanya sudah menggunakan rangkaian kereta New Generation. Untuk kereta api Bangunkarta ini lewat selatan teman-teman. Jadi dari Jombang, kemudian lewat Madiun, kemudian Solo Balapan, Yogyakarta, kemudian Purwokerto, Cirebon, Bekasi, dan terakhir di stasiun Pasar Senen. Untuk kereta api Bangunkarta ini alhamdulillah tidak terlalu ramai teman-teman. Jadi di kereta eksekutif 2 ini hanya ada sekitar 5 penumpang saja, padahal kapasitasnya ini ada 50 tempat duduk. Untuk yang ekonomi tadi juga tidak sampai yang full banget, mungkin karena hari ini adalah hari Kamis, weekday, bukan hari libur. Untuk libur kemarin, libur panjang long weekend itu sudah di minggu lalu. Untuk tarifnya sendiri, tadi aku dapat tarsus atau tarif khusus karena pembeliannya hampir 2 jam dari stasiun Madiun ke stasiun Yogyakarta itu dapat harga 160.000 untuk kelas eksekutif. Sebenarnya ada kelas ekonomi 125.000, ekonomi New Generation. Kalau mau bandingin sih, kalau aku pribadi sekalian eksekutif karena selisih 35.000 udah dapat eksekutif. Tapi kalau semisal agak ngerem budget, untuk kelas ekonomi Bangunkarta ini juga cukup worth it teman-teman, karena dengan 125.000 itu sudah bisa mendapatkan tiket kereta api Bangunkarta dari stasiun Madiun ke stasiun Yogyakarta menggunakan kereta api New Generation. Jadi New Generation ini udah cukup ciamik banget ya. Untuk fasilitasnya juga oke, kemudian tempat duduknya nyaman, untuk pintunya juga sudah elektrik. Kereta api Bangunkarta per 15 April tahun 2026 udah pakai armada New Generation ya teman-teman. Jadi udah nyaman banget dengan kelas campuran ekonomi dan eksekutif kira. Jadi enak banget. Di samping jendela ini bisa digunakan untuk menaruh barang teman-teman. Kemudian di depan itu juga ada tempat untuk naruh barang juga. Kemudian untuk sandaran kaki juga ada teman-teman, ada footrest. Ini kebetulan aku pakai sandal supaya lebih mudah untuk ke toilet dan untuk wudhu. Ini bisa diatur ya teman-teman. Kemudian untuk colokan listriknya menggunakan colokan universal. Kemudian di tengah-tengah, di tengah kursi itu juga tersedia colokan untuk port USB, baik yang tipe A maupun tipe C.
Jadi kalau nggak bawa adapter, tinggal colokin ke sini aja. Ini ada tempat untuk naruh makan atau meja makan teman-teman, jadi tinggal dibuka aja di samping kursi. Kereta api Bangunkarta ini berangkat dari stasiun Jombang jam 6:55 pagi teman-teman, dan tiba di stasiun Pasar Senen jam 18:33 menit. Sedangkan yang dari stasiun Pasar Senen diberangkatkan jam 12:25 siang dan tiba di stasiun Jombang diperkirakan jam 23:59 malam, jadi tengah malam teman-teman. Untuk durasi perjalanan kereta api Bangunkarta ini sekitar 11,5 jam teman-teman. Kereta api Bangunkarta ini kalau udah tiba di stasiun Pasar Senen akan rollingan rangkaian dengan kereta api Singasari, kemudian dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Blitar. Jadi rangkaiannya sama persis teman-teman. Untuk harga tiket kereta api Bangunkarta sekitar 330.000 untuk kelas ekonomi dan 470.000 untuk kelas eksekutif. Termasuk paling murah ya teman-teman dibandingkan dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan ataupun Jayakarta. Di lintas Madiun Ngawi, kereta api Bangunkarta berpapasan dengan kereta api Sancaka dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Sancaka termasuk kereta api favorit lintas Surabaya Jogja ya teman-teman, dengan kelas ekonomi dan eksekutif. Karena barusan diberangkatkan dari stasiun, kecepatan kereta api ini masih di 56 km per jam. Untuk batas maksimal kecepatan kereta api Bangunkarta ada di 120 km per jam. Oke teman-teman, kereta api Bangunkarta akan tiba dan berhenti di stasiun Magetan. Stasiun Magetan ini dulunya bernama Stasiun Barat karena berada di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Termasuk stasiun kecil teman-teman, kelas 3, dan tidak semua kereta berhenti di stasiun ini. Untuk bangunan stasiunnya api rek-rek, jadi meskipun kecil tapi bangunannya udah bagus. Minusnya tidak ada kanopi, jadi kalau hujan sepertinya calon penumpang kereta api akan kehujanan. Penumpang yang naik dari stasiun Magetan tidak banyak teman-teman. Ini di kereta eksekutif 2 tempat aku duduk ini hanya terisi sekitar 5 penumpang saja, padahal kapasitasnya ada 50. Sangat longgar sekali teman-teman. AC-nya juga dingin, jadi lumayan kedinginan. Untuk jumlah stasiun yang disinggahi kereta api Bangunkarta ini lumayan banyak, ada sekitar 24 stasiun pemberhentian. Meski begitu masih worth it kok teman-teman kalau menurut aku pribadi. Apalagi saat ini kereta api Bangunkarta udah pakai armada new generation produksi tahun 2026, jadi masih grace banget. Apik pokoknya rek, coba aja kalau semisal ada kesempatan naik kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Selama dalam perjalanan aku ngantuk banget karena emang tadi subuh barusan berangkat dari Sidoarjo menuju Kota Madiun menggunakan kendaraan pribadi. Kalau menurutku pribadi, kereta api Bangunkarta ini nyaman digunakan untuk tidur, tidak terlalu keras goncangannya, suaranya cukup kedap dan AC-nya cukup sejuk teman-teman, jadi tidak panas dan juga tidak terlalu dingin. Di stasiun Geneng, kereta api Bangunkarta menyusul kereta api Bias relasi Madiun Bandara Adi Sumarmo. Kereta api Bias ini beberapa kali kalah silang dan susul karena memang termasuk kereta api lokal.
Sebelum masuk stasiun Ngawi, kereta api Bangunkarta berpapasan dengan kereta api Kahuripan. Kereta ini berasal dari stasiun Kiara Condong Bandung dengan tujuan akhir stasiun Blitar. We will arrive at Ngawi Station. If you end your trip at Ngawi Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Kereta api Bangunkarta akan berhenti di stasiun Ngawi, teman-teman. Kereta api Bangunkarta ini ngecer, banyak berhenti di banyak stasiun. Kalau yang tadi barusan papasan dengan kereta api Bangunkarta adalah kereta api Kahuripan. Tarif tiketnya terjangkau banget, teman-teman. Dengan 84.000 bisa melakukan perjalanan dari Bandung ke Blitar atau sebaliknya. Oke, teman-teman, saat ini kereta api Bangunkarta telah tiba di stasiun Ngawi. Sebentar lagi kereta api Bangunkarta akan diberangkatkan kembali dari stasiun Ngawi menuju stasiun akhir Pasar Senen, Jakarta. Ini tadi barusan berangkat dari stasiun Ngawi, kemudian berjalan langsung stasiun Kedunggalar, habis ini akan melewati stasiun Walikukun. Setelah stasiun Walikukun, nantinya kereta api Bangunkarta akan masuk di Provinsi Jawa Tengah. Oke, ini berjalan langsung di stasiun Walikukun, teman-teman. Ini stasiun Walikukun. Jadi stasiun Walikukun ini merupakan stasiun paling barat dari Provinsi Jawa Timur. Karena kalau ke barat lagi itu sudah masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sragen. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Sragen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sragen, persiapkan diri Anda, periksa dan kirim barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Oke, teman-teman, kereta api Bangunkarta akan tiba dan berhenti di stasiun Sragen. Sragen ini sudah masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ya, teman-teman. Jadi stasiun pertama setelah meninggalkan Provinsi Jawa Timur di lintas selatan. Itu yang di jalur nomor 3 sepertinya kereta barang, teman-teman. Untuk penumpang yang akan naik di stasiun Sragen ini sepertinya tidak banyak kalau melihat di peron sebelah tadi, teman-teman. Oke, kereta api Bangunkarta diberangkatkan kembali dari stasiun Sragen. Berhentinya tidak lama, teman-teman, hanya sebentar saja nih tadi karena memang tidak ada susulan, tidak disusul oleh kereta lain. Kalau dulu aku pernah naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan, itu berhenti agak lama di stasiun Sragen karena harus nunggu disusul oleh kereta api Sancaka. Tapi untuk kereta api Bangunkarta ini aman, guys. Aman rek, jadi gak nunggu lama di stasiun Sragen ya. Ini berjalan langsung di stasiun Kemiri, teman-teman. Stasiun kecil. Oke, teman-teman, kereta api Bangunkarta sebentar lagi akan mendekati stasiun Solo Balapan. Ini kita mau masuk di stasiun Palur. Stasiun Palur ini merupakan titik awal keberangkatan dari kereta KRL Solo Jogja.
awalnya di sini ya teman-teman, dan sudah mulai ada tiang-tiang listrik aliran atas. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Solo Balapan Station. If you end your trip at Solo Balapan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke dek, kereta api Bangunkarta bentar lagi akan tiba di stasiun Solo Balapan. Stasiun yang besar ya teman-teman. Jadi kereta api Bangunkarta ini berhentinya di stasiun Solo Balapan, bukan di Solo Jepres ataupun di stasiun Purwosari. Untuk Surakarta atau kota Solo ini stasiun besarnya ada 3 ya teman-teman. Stasiun Solo Jepres, stasiun Solo Balapan, dan stasiun Purwosari. Kalau stasiun Solo Balapan ini biasanya untuk kereta api kelas eksekutif dan beberapa kereta api kelas campuran. Kalau di Purwosari itu yang untuk ekonomi. Tapi ada juga beberapa kereta api yang kelas campuran berhenti di stasiun Purwosari. Kalau Solo Jepres itu untuk yang kereta api dari selatan menuju ke utara. Jadi dari Solo ke Semarang contohnya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kereta api Bangunkarta barusan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun akhir Pasar Senen, Jakarta. Habis ini kereta api Bangunkarta akan berjalan langsung di stasiun Purwosari. Jadi stasiun Purwosari ini merupakan salah satu stasiun besar di Surakarta. Untuk Solo itu stasiun besarnya ada 3 teman-teman, yaitu Solo Jepres, Solo Balapan, dan Purwosari. Untuk jalur rel kereta api di Solo Raya ini teman-teman sudah ada listrik aliran atas atau LAA, karena memang ada KRL dari stasiun Palur ke stasiun Yogyakarta. Untuk tarif KRL sendiri itu 8.000 flat, jauh dekat itu sama saja teman-teman, Rp8.000. Dan untuk pemberhentiannya berhenti di setiap halte dan setiap stasiun. Untuk kereta api Bangunkarta ini dulu pernah diperpanjang sampai stasiun Surabaya Gubeng. Jadi dari stasiun Surabaya Gubeng hingga stasiun Pasar Senen. Tapi dikembalikan lagi ke rute awal, yaitu dari stasiun Jombang menuju ke stasiun Pasar Senen. Dulu awal ada kereta api Bangunkarta ini pangsa pasarnya adalah para santri yang ada di Jombang, karena di Kabupaten Jombang itu banyak pondok pesantren dan banyak santri, sehingga untuk sasaran pangsa pasar dari kereta api Bangunkarta ini adalah para santri yang ada di Kabupaten Jombang.
Saat ini kereta melintas langsung di Stasiun Ceper. Stasiun Ceper ini ada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Yang berhenti di stasiun ini hanya KRL saja teman-teman, komuter lain Yogyakarta Palur. Oke, kereta api Bangunkarta akan tiba dan berhenti di Stasiun Klaten. Stasiun Klaten ini berada di pusat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Untuk kereta api Bangunkarta ini berhenti di stasiun ini. Indonesia. See you on the next trip. Oke, kereta api Bangunkarta diberangkatkan kembali dari stasiun Klaten. Setelah ini kereta api Bangunkarta akan tiba dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Nanti aku turun di Yogyakarta aja ya, Rek, ya. Jadi nggak sampai Pasar Senen. Hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. We're sorry to let you know, if you miss your destination station, you will be awarded a penalty prescribed by the regulations. Oke, teman-teman. Kereta api Bangunkarta melintas langsung di stasiun Srowot. Kurang beberapa stasiun lagi, teman-teman. Setelah Srowot nanti di Prambanan melintas langsung, kemudian stasiun Maguwo, stasiun Lempuyangan juga melintas langsung. Setelah itu stasiun Yogyakarta. Kereta api Bangunkarta ini akan berhenti di stasiun Yogyakarta. Nanti aku turun di sana aja, Rek, ya.
Oke teman-teman, sesaat lagi kereta api Bangunkarta akan melintas langsung di stasiun Lempuyangan. Untuk stasiun Lempuyangan ini kereta api Bangunkarta nggak berhenti ya teman-teman, karena kereta api Bangunkarta ini kelas campuran eksekutif dan ekonomi. Tapi nggak semua sih, ada beberapa juga yang kereta api kelas campuran juga berhenti di sini. Jadi nggak mesti. Cuman ini melintas langsung di stasiun Lempuyangan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Yogyakarta Station. If you end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kereta api Bangunkarta akan tiba dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Nanti aku akan turun di sini teman-teman. Ada keperluan di Jogja, tapi siang ini aku langsung balik lagi ke Madiun. Untuk penumpang yang naik dari stasiun Yogyakarta ini sepertinya banyak teman-teman, karena emang kota wisata ya. Jadi hampir semua kereta yang berhenti di stasiun Yogyakarta ini jumlah penumpangnya banyak teman-teman, karena emang peminatnya banyak yang mau ke Jogja. All passengers of Bangunkarta train, please board the train. Oke, alhamdulillah sampai juga di stasiun Yogyakarta. Nanti aku cari pintu keluar, terus kemudian cari ojek online karena ada janji dengan temanku di Jogja. Lo 8, gue 9. Persiapan diberangkatkan dari jalur nomor 3 Peron Selatan. Kereta api Malioboro Express dengan tujuan akhir stasiun Malang. Bagi Anda yang penumpang kereta api Malioboro Express, kami persilakan untuk segera masuk dalam kereta. Kepada seluruh kereta api Malioboro, Kereta api Bangunkarta yang aku naiki akan melanjutkan perjalanan hingga stasiun Pasar Senen. Untuk yang di jalur 3 itu terlihat kereta api Malioboro Express teman-teman, dari stasiun Purwokerto menuju stasiun akhir Malang.
Ini yang di jalur 2 kereta api Sancaka nanti akan kembali lagi ke stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Jadi kereta api Sancaka ini barusan tiba di Yogyakarta, kemudian kembali lagi ke stasiun Surabaya Gubeng sebagai Sancaka siang. Kemudian untuk yang di jalur 1 ini kereta api bandara Yogyakarta International Airport dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Bandara YIA. Oke, demikian perjalananku naik kereta api Bangunkarta dari stasiun Madiun menuju stasiun Yogyakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku ya. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.